Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat malam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Saya menguji konsentrasi saudara. Walaupun saya sebut selamat malam, paling tidak Anda tetap selamat pagi. Saya bilang semangat malam, tetap semangat pagi. Oke, saya ingin berkenalan dengan Anda. Wajah-wajahnya tolong dinampakkan ya. Oke, baik partisipasi perkuliahan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sebelum dimulai, mari kita buka dulu pikiran kita, fokuskan pikiran kita, telinga kita siap untuk mendengarkan penyampaian materi pagi hari ini. Kemudian kita buka hati kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kawan-kawan semua, mohon kameranya dalam keadaan aktif supaya saya bisa mengenal Anda, tidak hanya melihat tulisan nama atau foto. Oke. Siap, Pak. Siap. Baik, ini Mas Olfat sudah standby ya. Mohon maaf karena kesalahan teknis sehingga untuk masuk Zoom ini perlu waktu ya. Jadi mohon dimaklumi, mudah-mudahan pertemuan akan datang kita tepat waktu jam 8.00 sudah dimulai. Jadi harapannya jam 7:50 Anda sudah bisa mulai proses masuk hingga saya tinggal update. Alhamdulillah, walaupun kondisi saya kurang fit sebenarnya, tadi malam benar-benar terasa sakit dan saya berdoa semoga saya tetap bisa mengajar di pagi ini, bisa bertemu dengan Anda semuanya. Terima kasih kawan-kawan semua. Sinta Nurani, mana wajahnya? Saya belum lihat. Nindya Rahma, mana wajahnya? Saya belum lihat. Tasya Agnesia. Ayo semua. Oke. Pak, mohon maaf Pak. Baik. Kamera laptop saya Pak. Oke, sedang bermasalah. Linda Komala ya. Oke. Iya Pak. Baik, terima kasih. Saya maklumi. Tasya Agnesia. Kemudian Sinta Nurani, Nuraini, Sarah Nabila, Marsanda. Wah, ada nama Marsanda juga ya. Mantap. Baik, kawan-kawan semua. Saya akan menemani Anda selama perkuliahan pagi hari ini ya di kelas kecil ya di program diploma D3 perbankan. Ya, biasanya saya mengajar S1 baik itu Fikes, FT, FH maupun fakultas lainnya. Di semester ini saya di program diploma hanya di kelas Anda saja. Saya kira tidak ada mengurangi perbedaan, tapi tetap sama saja Anda bisa belajar pada mata kuliah wajib di Universitas Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelum dimulai, saya kira Anda sudah kenal saya, nama saya Suprima, dan saya coba mengenal Anda, sudah ada nama masing-masing, nanti tinggal menyapa saja pada saat sesi tanya-jawab atau diskusi, dan kami minta teman-teman semua aktif dalam berkomunikasi pada saat tanya jawab ataupun ingin menyanggah pernyataan atau penyampaian materi. Oke, silakan Anda lihat ya. Sebentar, kok belum masuk? Sabar ya. Ya, silakan Anda saksikan video berikut ini, kemudian nanti saya meminta pendapat Anda sinopsisnya ya terkait video ini. Silakan disimak.
Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan beragama, tapi untuk menyikapi beragama dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama untuk sesama kita saling menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi hati, menjaga jagat raya. Oke, saya meminta pendapat dari Saudari Lias Rizky Aisyah. Silakan Anda komentari video tersebut. Dari video tersebut kita bisa tahu kalau kita di Indonesia ini agamanya banyak. Terus oleh karena itu kita sesama agama yang lain tuh harus saling menghormati, menghargai, menoleransi gitu Pak. Jaga perilaku, jaga perkataan gitu. Oke. Baik, terima kasih dari versi perempuan mahasiswi. Oke, terima kasih Mbak Dias. Mas Olfat, apa komentar Anda? Oh iya Pak, kalau dari saya kembali ke topik minggu kemarin di mana manusia itu butuh agama dan agama itu selalu mengajarkan kedamaian kepada semuanya dan untuk mengajak ke persatuan juga. Nah, kalau di dalam video itu juga di mana perbedaan itu mengajarkan kita agar bersikap toleransi terhadap agama-agama lain, Pak. Dan Indonesia sudah memberikan kebebasan untuk kita memilih agama. Baik, sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih Mas Olfat. Selanjutnya Aprilia Zulaika. Menurut saya yang ada di video itu kan Indonesia itu kan banyak banget beragam ada agamanya. Nah, situ kita saling sesama harus saling menghargai satu sama lain, terus juga nggak boleh bermusuhan dan harus damai. Baik. Ya, Pak. Terima kasih Mbak April. Saya belum lihat wajah Anda. Mana yang namanya? Ya, Pak. Bentar. Oke, Mbak April ya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Linda Komala. Iya Bapak. Silakan. Ya menurut saya di Indonesia kan banyak suku, banyak agama Pak ya. Ya. Kita harus menghargai, menghormati yang berbeda dari kita. Jadi ya biar kita apa namanya damai, sejahtera, ya saling menghargai dan menghormati aja sih Pak terhadap perbedaan-perbedaan. Oke, Anda tidak bisa hidup ya kameranya ya? Iya Pak. Baik. Saya di laptop error. Nggak apa-apa.
Ahmad Baihaqi. Ahmad Baihaqi. Nah, ini yang saya... Ahmad. Oke, suara Ahmad. Ini kemana ini? Saya harus tahu dulu wajahnya, baru Anda bisa dinyatakan ikut kuliah. Bentar Pak, saya panggil dulu Pak, dia di grup Pak. Ya. Oke, mikrofonnya rusak. Ya sudah. Tapi Anda bisa mendengar saya ya, yang jelas ya. Karena saya ngomong, Anda jawab melalui tulisan. Itu berarti bukti bahwa Anda... Mukanya ada tuh Pak. Mana mukanya? Ada tuh Pak, udah di on. Ahmad Baihaqi ya. Halo? Ahmad Baihaqi. Mana ini Ahmad? Ahmad, kalau belajar jangan di kasur, nanti bukannya belajar, tidur nanti. Oke, tidak masalah. Kalau minyak rusak yang jelas Anda bisa mendengarkan saya, tapi tolong keseriusan ya. Untuk belajar, jangan sambil di kasur, nanti malah ujung-ujungnya tidur. Oke ya, ini saran saja juga buat yang lain. Pada intinya kita pagi ini kuliah, niatkan benar-benar belajar. Jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah mah nanti ujungnya ya setengah-setengah, nggak dapat. Oke ya, baik, niat karena Allah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah bagi kita semua dan untuk orang lain ya, intinya diri kita dan orang lain. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar. Saya buka pretest dulu ya, supaya Anda teruji kemampuan akademiknya. Aduh, kepencet pula keluar nih. Sebentar ya. Ini sudah disiapkan malah kepencet. Oke, siapkan jaringannya yang sebaik mungkin di laptop maupun di handphone Anda. Kita akan menggunakan Quizzes. Saya share screen, silakan Anda join melalui kode yang sudah saya share. Silakan. Join myquiz.com 498184. Ya, segera siapa yang duluan masuk? Ya, join myquiz.com 498184. Ya, sudah masuk Dias. Anda orang pertama. Ya, terima kasih. Anda Dias termasuk cepat joinnya. Ya, Aprilia dan kawan-kawan lainnya. Ada Sinta Nuraini, Zia, Gina. Oke, yang lain. Oke. Iya, Ahmad Baihaqi. Terima kasih Anda sudah masuk. Yang lain? Oke, Divanda Dwiki. Lanjut. Iya, Nindya. Oke, Sunli Samara. Lanjut, yang lain. Oke, Nabila Nur Sadrina. Marsanda. Iya. Ayo, Marsanda. Sudah masuk. Teman yang lain. Oke, Linda Komala. Iya, Afifah. Oke. Yang lain.
Oke, Indah. Oke, Surani. Oke, Laras. Oke, yang lain. Oke, Olfat. Olfat sudah masuk. Oke. 2-3 orang lagi belum masuk. Silakan. Oke, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai. Oke, Dias untuk di peringkat pertama sementara. Iya, Oni. Yang kedua. Martanda. Yang ketiga, Dias masih menduduki posisi pertama. Oke, Sinta Nurani menduduki posisi pertama. Iya, oke, Sinta Nurani masih menduduki posisi pertama. Oke, Marsanda. Dias dikalahkan oleh Marsanda. Oke, Nabila menduduki posisi pertama. Lanjut. Oke, Afifah. Iya, lanjut. Nabila Marsanda. Oke, Marsanda. Oke, Nabila di posisi pertama. Oke, mana dia sini? Oke. Nabila Marsanda di posisi pertama. Ini. Oke. Iya. Sinta menduduki posisi pertama. Dan Irfan Darwiki menduduki posisi pertama. Oke, Afifah posisi keempat. Iya, Marsanda menduduki posisi pertama. Dipanda dikalahkan. Oke, kamu bisa, semuanya bisa. Ya, oke. Iya, Afifah. Iya, Sinta Nuraini. Oke, Marsanda masih menduduki posisi pertama. Ya, ada yang lain. Oke. Iya, sudah 12 peserta yang selesai. Tinggal menunggu 10
orang lagi. Ke 9 orang lagi belum selesai. Masa ada masih belum posisi pertama. Yang lain, ayo. Oke. Rata-rata masih 55%. Oke, sudah 16 peserta yang selesai. Semuanya bisa. Oke, 56%. Oke. Semuanya harus bisa. Oke. Iya, 18 peserta sudah selesai, 57%. 57. Oke. Ya, 19 kita segera sudahi. Iya. Iya, kita tutup. Kita lihat hasil. Bagaimana hasilnya? Ya, pemenangnya adalah Marsanda. Kedua Afifa dan menjadi Panda Dwiki. Mana suaranya dia sini? Oke, dia terkalahkan dengan Marsanda. Oke, ini adalah hasil dari jawaban Anda. Marsanda salahnya ada 2. Kemudian Afifa salahnya 2, tapi kalah cepat menjawabnya dengan Marsanda. Kemudian Divanda, Anda salah 3. Kemudian Sinta, ini kemudian yang lainnya. Nah, ternyata posisi dia di ranking 13. Nah, dari ranking pertama mundur. Salahnya berapa? 5. Oke. Mana sih Olfat ini? Olfat 11. Oh, mending lah daripada dia. Iya, enggak Pak, Pak, networknya jelek Pak, jadi gitu. Iya. Lemot. Ya, lemot ya. Nggak apa-apa, kita maklumi karena punya plus dan minus. Terima kasih yang telah berpartisipasi. Satu orang tadi belum selesai, Surani ya. Surani, setidaknya nanti dalam hasil post test harus lebih baik ya daripada sekarang. Baik Pak. Oke, saya tutup. Kita akan masuk pada materi. Sebelum masuk materi, saya ingin meminta komentar dari saudari Amanda, Marsanda ya tadi ya. Marsanda terkait isi soal yang Anda jawab tadi. Halo Pak, maaf sebelumnya kamera saya blank jadi nggak bisa nyala. Baik, terima kasih. Silakan. Iya. Dari tadi kebanyakan itu tentang radikalisme ya kalau nggak salah. Dari sini menurut saya yang saya dapetin, saya ngejawabnya tuh kayak pakai nalar gitu Pak. Nalar, bagus. Terus? Karena ini termasuk kayak kombin dari bela negara sama agama. Baik. Iya, baik, bagus. Mudah untuk dinalar. Iya, itu aja sih Pak. Baik, terima kasih. Ya, Anda kasih. termasuk yang Sama-sama, analisisnya bagus, menjawab menggunakan akal sehat dengan istilah Rocky Gerung ya. Itu logika berpikir kita dalam menjawab soal-soal analisis ya menggunakan akal. Kecuali normatif ketika saya tanya dalil apa dalam surat apa, ayat berapa, nah itu normatif tuh jawabannya terkait radikalisasi kan gitu. Nah kalau hal itu ya kita tidak bisa nalar, itu harus benar-benar objektif jawabannya. Tapi ketika nalar nyambung ini, oh ini kaitannya, nah, itu bisa kita analisis. Walaupun pilihan ganda multi choice itu jawabannya juga objektif, ya A ya nggak bisa B kan begitu. Itu pilihan yang paling tepat. Baik, terima kasih saudari Marsanda, jawaban Anda salah 2 ya, tapi Anda di ranking 1 mengalahi cepat jawabnya dengan yang ranking 2. Oke, Mas siapa ini? Divanda. Anda tadi ranking berapa? Iya Pak, saya tadi ranking 3. Ranking 3 ya. Oke.
Bagaimana analisis Anda terhadap soal yang tadi Anda jawab? Kalau menurut saya ini seperti pertanyaan umum, Pak. Oke. Terus apa namanya, kayak membahas ya tadi yang Marsha bilang, membahas banyak tentang radikal. Oke. Terus cara pencegahannya yang seperti apa? Oke. Seperti itu sih, Pak. Baik, terima kasih. Yang peringkat Lebih ke 2. pertanyaan umum. Oke, baik. Terima kasih Mas Divanda. Peringkat 2 silakan berkomentar. Afifah. Saya sih sama kayak Marsha tadi, Pak. Jadi jawabnya pakai nalar biasa aja, Pak. Terus juga menurut saya ini soalnya kayak pengetahuan umum dasar gitu, Pak. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya perlu upgrade ternyata. Tadinya sudah berhasil untuk Zoom yang batas limitnya lewat 40. Oke, tapi setidaknya nanti kita masuk sesi 2 ya. Oke. Mohon maaf, kalau saya buat yang batas limit bisa, cuman batas limit 40 lebih bisa, cuman butuh waktu lagi nanti ya. Oke, tapi tidak masalah, yang penting kita komunikasi terlebih dahulu. Oke, saya ingin menyampaikan materi kalau begitu. Terima kasih atas komentar dari tingkat 1, 2, dan 3. Apakah di layar sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Terima kasih. Mohon kalau seandainya ada interupsi, ingin Anda berbicara, silakan ya. Jangan menunggu saya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaitan topik tentang moderasi beragama. Secara etimologi, moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi di posisi pertengahan, sedang. Ya. Moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Sama juga ternyata. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan, dan yang kedua penghindaran keekstriman. Nah, yang terakhir, dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, ya, yaitu di tengah-tengah, iktidal yaitu adil, dan tawazun yaitu berimbang. Nah, kalau kita tinjau dari segi bahasa Latin, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ternyata moderasi itu memiliki padanan makna yang sama, yaitu pertengahan, sedang. Nah, itulah sikap adil, ya, sikap keseimbangan. Nah, jadi sama ya kalau ditinjau dari beberapa bahasa di atas. Nah, kemudian secara terminologi, yaitu mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku, selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ke ekstrim dalam beragama. Jadi tidak berlebihan ya, tidak fanatik dan seterusnya. Sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri yang dipeluknya, yang diyakininya, dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, yaitu disebut inklusif. Di antara eksklusif dan inklusif, mana yang terbaik Pak dalam sikap beragama kita? Menurut saya yang terbaik adalah inklusif. Kenapa? Sikap inklusif itu sikap keterbukaan. Kita meyakini agama Islam sebagai agama yang paling benar menurut saya, menurut kita, ya kan? Karena ada keyakinan dalam diri kita. Dan itu memang suatu hal yang harus kita yakini dalam beragama. Namun di luar keyakinan kita, kita tidak menutup kemungkinan orang lain juga memiliki keyakinan. Bahkan keyakinan itu tidak sama, yaitu keyakinan dengan keyakinan apa? Keyakinan yang dipeluknya, misalnya agama Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Dan kita juga menghargai keyakinan mereka. Nah, disitulah konsep dalam beragama. Ya, jadi inklusif itu seperti itu, membuka diri,
bahwa orang lain juga punya keyakinan, tidak menutup kemungkinan kita yang merasa paling benar. Sedangkan eksklusif itu tertutup, merasa dirinya meyakini agama itu kamilah satu-satunya paling benar. Dalam arti paling benar itu menyalahkan di luar keyakinan yang dipeluk oleh orang lain. Nah, ini sikap tertutup, sehingga gampang menyalahkan orang lain, gampang menjas orang lain salah, gampang mentafsiri dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi kalau seandainya sikap keberagamaan seseorang dilakukan secara eksklusif. Karena yang lebih baik menurut saya adalah inklusif. Ini menanamkan saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai dan sebagainya. Itu sikap inklusif ya. Nah, kemudian secara histori, budaya Indonesia beragam yang maaf, inilah faktor budaya Indonesia yang beragam yang tidak untuk diseragamkan. Budaya Indonesia itu multikultural, ya, plural. Maka dari itu kita harus menyikapinya dengan bijaksana, ya. Keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar, tetapi untuk diterima. Ya, kita lahir dari kalangan orang sederhana, tidak kaya dan tidak miskin. Kita lahir dari kalangan orang kaya. Dan kita lahir juga mungkin sebagian dari kalangan tanda kutip orang miskin, orang fakir. Nah, itu takdir yang tidak bisa diminta oleh kita, tapi harus kita terima. Kalau seandainya kita bisa meminta, maka orang akan meminta dengan kemauannya sendiri. Ya Allah, lahirkanlah aku dari anaknya Pak Jokowi, misalnya. Ya Allah, lahirkanlah aku dari kalangan Pak SBY. Nah, atau ya Allah, lahirkan aku dari kalangan seorang artis, Raffi Ahmad, misalnya. Nah, itu tidak bisa ya permintaan seperti itu. Kelahiran kita di muka bumi itu adalah takdir yang tidak bisa ditolak, harus kita terima. Orang Papua lahir di Papua, namanya orang Papua ya, artinya keturunannya ayahnya, ibunya Papua, lahir ya seperti itu kulitnya, seperti itu juga rambutnya. Mereka tidak meminta. Lantas apa yang kita keluhkan? Ya tidak ada. Intinya kita menerima dan mensyukuri nikmat kelahiran itu, sehingga kita lahir di suatu tempat, menghasilkan sebuah budaya tertentu. Orang yang lahir di Jakarta dengan budaya Betawinya, orang yang lahir di Papua dengan budaya Papuanya, orang Kalimantan lahir dengan budaya Kalimantannya, begitu juga Sunda, begitu juga Batak, begitu juga Jawa. Sehingga itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak, kita harus terima, kita pelajari perbedaan budaya itu, dan kita harus bijaksana menyikapinya. Nah, Tuhan sendiri kan menjadikan seorang manusia, menciptakan seorang manusia itu adalah untuk saling kenal mengenal, sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, di situ kan bahwa Tuhan itu mengundang kita, menyapa kita dengan hai sekalian manusia. Ya kan begitu. Berarti seluruh manusia, tidak nyebut konotasi spesialisasi nyebut orang beriman. Hai orang yang beriman, tidak, tetapi hai sekalian manusia. Berarti manusia yang ada di bumi seluruhnya, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita bersuku Sunda, kita suku Jawa, suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, itu terbukti bahwa Tuhan sudah melegitimasi di dalam Quran surat Al-Hujurat tersebut, dan kita harus menerima. Tujuannya diciptakan kita berbeda-beda adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Jadi kata kuncinya adalah saling kenal mengenal. Dan Tuhan menciptakan makhluknya itu, ya, Tuhan tuh menciptakan makhluknya tidak ada hal yang sama. Kalaupun ada bayi yang baru lahir dikatakan bayi kembar, menurut saya tidak sama kembar itu. Ya, misalnya yang lahir anak pertama dan lahir anak kedua, ya walaupun urutannya hanya beberapa menit saja. Nah, disebut bayi kembar. Wajahnya mirip-mirip ketika kita lihat, panggil namanya Aldi, yang satunya nengok. Ternyata kita salah panggil. Namanya Aldo sebelahnya. Nah, itu
secara fisik mungkin sepintas wajahnya sama, namun ada hal yang berbeda. Ini bukti keagungan Tuhan, bukti kemahakuasaan Tuhan. Di mana letak perbedaan mereka yang disebut orang kembar itu, yaitu di letak sidik jari. Oke, sidik jari itulah bukti kekuasaan Tuhan. Baik, kita lanjut ke sesi kedua ya. Mohon maaf. Ini masuk ke link berikutnya ya, saya share di grup. Sama apa beda Pak linknya? Beda ya. Oke, siap.